Ini kayaknya memang Tuhan menentukan nasib baik buat warga Jakarta nih. Jadi akhirnya terpilih Mas Pram, Gubernur Pramono Anung yang secara kita lihat dia sudah malang melintang di dunia birokrat. Lalu ada Bang Dul juga yang mau tidak mau kita akui salah satu inisiator program menjalankan program kebudayaan di Jakarta ya dari beliau gitu kan. Jadi memang ya Tuhan sudah menyiapkan gitu loh bahwa orang Jakarta harus kembali lagi ke akarnya melalui Bang Dul, melalui Mas Pram. Selamat datang di Kabar Senja, kabar seputar Jakarta. Bang, Kabar seputar Jakarta. Kabar senja. Ini kan tagline-nya kemarin itu kan ulang tahun Jakarta nih ya? Iya, Ke 498. Nah, sebagai warga DKI kan? Warga DKI kan? DKI asli, Pak. Oh, DKI. Betawi nggak? Betawi. Betawi asli. Paten. Nah, ini makanya pingin gali juga nih. Jakarta global dan berbudaya. Tuh menurut Bang Obi gimana tuh? Ya, tagline yang dibuat sama Pemda Jakarta Kota Global dan berbudaya tuh sudah pas tuh di menuju usia yang 5 abad. 5 abad. 498 tahun hari ini, 2 tahun lagi kita 5 abad. Walaupun nanti ke depan kita akan menjadi kota global, jadi top 50-nya kota-kota global seluruh dunia. Targetnya ya. Okay. Tapi kita nggak melupakan akarnya kita, kebudayaan Jakarta. Nah, kebudayaan Jakarta inilah yang sedang dihidupkan kembali oleh gubernur dan wakil gubernur kita. Apakah karena sosok Bang Dul yang seorang budayawan atau seorang seniman budayawan ya? Atau emang planning kemarin itu ya pas nih kok. Yang satu misalnya Mas Pram kan kita tahu gubernur ini kan ya nggak bisa kita pungkiri ya jejak politik beliau ini kan karirnya mulai dari legislatif, eksekutif, oke, pas sebagai tata kota. Nah, Bang Dul sendiri hadir juga sebagai tokoh budayawan gitu kan. Iya, sosok malang Dul melintang gitu. ya. Jadi Bang Obi sendiri ini planningnya memang momentumnya pas untuk menuju 5 abad atau gimana tuh sebagai warga DKI? Ini kayaknya memang Tuhan menentukan nasib baik buat warga Jakarta nih. Jadi akhirnya terpilih Mas Pram, Gubernur Pramono Anung yang secara kita lihat dia sudah malang melintang di dunia birokrat. Lalu ada Bang Dul juga yang mau tidak mau kita akui salah satu inisiator program menjalankan program kebudayaan di Jakarta ya dari beliau gitu kan. Jadi memang ya Tuhan sudah menyiapkan gitu loh bahwa orang Jakarta harus kembali lagi ke akarnya melalui Bang Dul, melalui Mas Pram. Kita agendakan lagi program kebudayaan, kegiatan kesenian, kebudayaan di Jakarta kita hidupkan lagi. Emang biasanya apa sih kerinduannya tuh soal kebudayaan Betawi misalnya? Kita dulu sampai hari ini kita punya situ Babakan misalnya. Ya oke, situ Babakan. Pusat kebudayaan Betawi. Tapi gaungnya belum terdengar. Belum termanage dengan baik lah ya. Dan hari ini coba digaungkan lagi oleh 2 tokoh Jakarta ini gitu loh, oleh Mas Pram dan Bang Dul. Kegiatannya dimasifkan lagi. Lalu teman-teman yang sudah berkegiatan di sana di situ Babakan itu di Balai Betawi itu disebar ke titik-titik lain untuk ngasih pelatihan, untuk memberikan pertunjukan gitu. Termasuk hari ini sejak persiapan menjelang ulang tahun kemarin itu seingat saya di Car Free Day itu Pemprov sudah menyiapkan titik-titik kebudayaan Betawi. Spot-spot gitu ya. Spot-spot kebudayaan dari jalur Sudirman Tamrin tuh kalau misalkan Masnya lihat titik-titik pertunjukan kebudayaan Betawi sudah mulai tuh, ada tari lenong, macam-macam lah, hadrah segala macam, semuanya unsur kebudayaan Betawi disebar gitu. Ini mencoba memamerkan lagi seniman-seniman Betawi untuk tampil di ruang-ruang publik gitu loh. Iya. Bahkan dibuat lebih rapi lah ya. Lebih rapi. Apalagi kalau dulu kan ngomong tim itu kan, wah itu tempat kumpulnya para seniman jalanan, tapi orang-orang gila. Orang gila dalam arti seniman ya. Betul. Itu merasakan nggak Bang waktu jaya-jayanya tim itu waktu kumpul hektiknya gitu? Hari ini kita akan buat berjaya lagi. Nah, Mas Pram, Bang Dul akan coba buat tim lebih berjaya lagi menjadi salah satu pusat titik kumpul kebudayaan di Jakarta. Kemarin sudah banyak pembahasannya, para senior dan para ahli tata kota sudah ngebahas tim mau dibawa kemana, tim mau dijadikan apa, mungkin juga
tim mau digimanain lagi. Nah yang pasti agenda program besarnya adalah bahwa Taman Ismail Marzuki itu menjadi salah satu titik pusat untuk memamerkan budaya Betawi, untuk memamerkan budaya ke Jakarta dan budaya kontemporer ya. Oke, oke, oke. Jadi bisa jadi ya titik kumpulnya Oke. orang Jakarta berkegiatan lah berkebudayaan. Gitu. Nah, satu lagi gini Bang, selama ini kan kalau kita ngomong Indonesia ya, yang dikenal oleh dunia ini kan kalau nggak Bali, ya Jogja. Bali, Jogja. Soal budaya. Ya. Bahkan kayak gue kan dari Bali ini, itu mulai dari anak-anak kecil tuh, Ya. sanggar itu ikut, dan dia bisa dipentasi nih di hotel. Betul. Di hotel-hotel, penyambutan acara apapun tuh, wah budayanya mengakar gitu kan. Kira-kira nih, gambaran untuk Bang Dul juga nih, beliau yang kita harapkan Ya. kan. Mungkin nggak di Jakarta itu seperti itu? Sudah diinstruksikan ya. Oke. Sudah diinstruksikan. Seingat saya beberapa bulan lalu kan Bang Dul sempat main ke Bali kan acara pemerintahan daerah. Terus beliau bertemu dengan Pak Koster, lalu tukar pikiran, tukar ide. Pulang dari sana ya akhirnya ditentukan, dirumuskan bahwa ruang-ruang publik, hotel dan pusat-pusat keramaian yang berbentuk gedung ke depan hari ini sudah dimulai itu diisi oleh satu spot untuk menampilkan kegiatan seniman-seniman Betawi gitu. Udah mulai itu. Tapi kayak menunjang promosi juga ya? Ya, promosi juga. Jadi nggak bukan bersaing dengan tempat lainnya, tapi kita mengimbangi bahwa kebudayaan Indonesia itu banyak gitu loh. Nggak Bali, Jogja aja gitu kan. Ya walaupun memang anak-anak Jakarta kalau study tour kalau nggak ke Bali ke Jogja. Iya sih. Tapi emang kan kadang gini juga. Kalau ngomong Jakarta sebagai metropolitan ya, kita ngomong juga kota global. Menurut Bang Obi ini sendiri, mungkin nggak ya misalnya ada satu event yang kemudian bisa jadi landmark atau rebrandingnya Jakarta yang bukan hanya soal politik, ya kan? Itu mungkin ya kita mulai dari mana nih? Apakah dari unsur Pemprov pasti, Bapeda pasti gitu kan? Kira-kira apalagi nih yang bisa untuk kemudian menggalang komunitas itu juga bisa punya peran gitu, punya ruang ya? Punya ruang. Sudah. Pemprov itu seingat saya, pertama teman-teman Pemprov itu sudah mengerjakan yang namanya Jakarta Future Festival. Festival Jakarta Masa Depan. Itu kolaborasi semua pihak dari seniman, intelektual, budayawan, pemikir, tokoh politik, penulis semua kumpul. Mereka bicara, mereka seminar, mereka dialog, mereka melakukan pertunjukan. Itu ngomongin soal Jakarta mau dibawa kemana. Itu pertama. Jadi memang event Jakarta Future Festival menjadi ruang terbuka untuk para stakeholder, penggiat budaya, stakeholder yang ingin membangun Jakarta. Tidak hanya seniman dan budayawan ya, yang lain-lain pun banyak. Lalu setelah ulang tahun Jakarta, ya kalau ulang tahun kan pasti pertunjukan kesenian kebudayaan. Puncak lah. Nah, Pemprov mengadakan yang namanya Jakarta Dalam Warna. Jakarta Dalam Warna itu maksudnya gimana tuh? Itu festival kebudayaan yang dilakukan oleh Pemda yang titiknya mengambil tempat panggungnya itu ada di Bundaran HI, Hotel Indonesia. Di jalur Hotel Indonesia. Kita teman-teman Pemda itu bikin event dengan nama Jakarta Dalam Warna. Kenapa disebut Jakarta Dalam Warna? Karena memang Jakarta ini warna-warni bentuknya. Ya heterogen lah ya. Dan ini jadi kebanggaan tersendiri oleh Jakarta bahwa di momen Jakarta Dalam Warna itu kita berhasil memecahkan rekor muri pencaksilat terbanyak. Kemarin ya. Di bawah binaannya Pak Munjirin tuh, Wali Kota Jakarta Timur, yang beliau juga ketua Ikatan Pencaksilat ya. Wali Kota yang sekarang ya. Ikatan Pencaksilat Jakarta bersama teman-teman banyak perguruan silat, mereka kumpul semua, mereka melakukan pertunjukan parade sekian ribu orang dan itu masuk muri. Juga termasuk tarian-tarian khas Betawi yang ditampilkan. Kan kalau misalkan lihat videonya atau saya datang gitu kan gitu. Itu semuanya cerah tuh, orange, merah, biru, hijau, semua cerah warna-warni. Nah, itulah gambaran Jakarta gitu. Dengan Jakarta. Itulah gambaran Jakarta. Ada tariannya, ada musiknya, ada pertunjukan pencaksilat, jawaranya. Kita kan punya jawara. Jawara. Nah, kita pertunjukan di situ. Belum lagi event-event dalam skala regional ya, yang di Taman Lapangan Banteng, yang di Taman Ayodhya gitu. Itu ruang-ruang terbuka hijau itu atau taman-taman tersebut juga sudah mulai itu diaktifkan lagi untuk menjadi salah satu tempat untuk pertunjukan, untuk event-event kebudayaan. Gitu, Mas. Kalau misalnya ngomongin selain Jakarta yang udah urban nih kan, apalagi ya misalnya kalau usulan yang buat, ini kan
pendek juga nih, 2025 udah mau habis juga nih. Oh iya, Bentar betul. lagi kan. Betul, betul. Otomatis akan bentar ada, lagi ya. Iya, otomatis akan ada program lagi untuk tahun depan. Ya. Nah, setahu gua kan di 2025 pun Pramdul ini masih belum belum ngegas nih. Karena masih beberapa program-program ini kan juga Ya. kebijakan yang lama gitu kan. Nah, akan ada apa lagi nih kira-kira untuk di Jakarta untuk tahun depan ya kira-kira? Kalau dilihat dari kalender event yang sudah disiapkan, itu kan sudah dibahas tuh dari mulai beliau berdua dilantik sampai dengan anggaran perubahan yang berikutnya itu sudah dibahas. Itu banyak tuh. Itu sudah disiapkan banyak program, banyak pertunjukan kebudayaan yang akan diselenggarakan di DKI gitu kan. Karena kan Pemdanya sendiri atau Pemprov sendiri juga mereka berdua menjalankan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan 2017. Jadi artinya mau tidak mau ruang kebudayaan, interaksi kebudayaan itu dibuka seluas-luasnya. Dan saya sudah lihat ya, sudah lihat kalender kebudayaan sepanjang tahun sampai tahun depan itu sudah padat tuh. Oke. Tinggal kita nih Masnya atau kita atau teman-teman yang lain kalau misalkan mau mengisi di area yang mana, itu bisa dilibatkan gitu loh. Bisa diajak untuk terlibat. Jadi tidak eksklusif. Jadi kita lebih inklusif lagi, lebih melibatkan banyak orang. Dan kemungkinan untuk akan lahir musisi seniman baru tuh iya, kita berharap akan ada sidul-dul lain di Jakarta. Kita akan berharap ada Atun lain di Jakarta, ada Sarah-Sarah yang lain, ada Jenap-Jenap yang lain gitu kan. Itu soal sinema nih kayaknya menarik juga nih. Ntar kita ngobrol lagi soal ke depan Jakarta sebagai kota sinema, Bang. Iya. Nah, itu salah satu program tuh. Namanya sedikit aja. Jakarta Kota Sinema itu adalah jawaban atas keresahan para sineas-sineas kita bahwa Jakarta ini sebenarnya market terbesar juga gitu loh untuk promosi film, untuk pemutaran film dan menjual lah ya. Iya, dan Pemda sendiri Pemda Provinsi DKI Jakarta sendiri akhirnya mengakomodir itu. Makanya ada program yang namanya nanti ada program yang namanya Jakarta Kota Sinema. Ini tidak hanya untuk sinema sineas-sineas lokal, sineas-sineas nasional, tapi juga bisa menarik para pembuat film dari internasional untuk berinvestasi buat film dan ini marketnya di sini di Jakarta. Siap. Kalau gitu mau daftar casting dulu, Bang. Oh iya. Gue ikut kalau gitu kalau casting. Oke, thank you, Bang. Oke, kita lanjutin sip. Masih ya. di kabar senja berikutnya. Oke.